Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan membahas tentang bidat saudara ya. Sekarang lagi populer bidat-bidat. Oke, mari kita lihat satu bagian di dalam Alkitab kita. Saya akan ajak kita melihat kitab Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat di ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Di sini kita melihat ayat ini bicara tentang pribadi dan apa yang disampaikan oleh pribadi itu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu keluar, kalimat yang kita akan sampaikan harus berbicara kepada kita terlebih dahulu. Di dalam dunia kekristenan, kelemahan yang sangat-sangat besar, khususnya di zaman-zaman sekarang ini, yaitu STT terlalu cepat menerima mahasiswa teologi. Sehingga orang-orang yang sudah lulus SMA, mereka yang belum jelas panggilan menjadi hamba Tuhan, lalu melihat teman-temannya satu persatu masuk STT, masuk asrama, dikasih makan gratis, lalu komunitas ada di situ karena teman-teman sekampung, maka yang lain semua ikut-ikutan, mereka kira kuliah S1 itu sama dengan kuliah S1 teologi. Kalau saya kuliah accounting, tidak usah ada panggilan dari Tuhan untuk saya pilih jurusan itu. Tapi kalau saya pilih teologi, harus ada panggilan Tuhan, karena ini bicara seumur hidup saya akan mengabdi kepada Tuhan dan tidak pernah akan kembali ke dunia kerja lagi. Kalau saya di dunia ekonomi atau dunia accounting, dunia yang lain-lain, saya tidak usah bergumul seperti saya bergumul mencari pimpinan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Setiap orang harus bergumul, tetapi menjadi hamba Tuhan perlu pergumulan yang sangat-sangat khusus karena dia akan melayani Tuhan seumur hidup dan yang dia pelajari adalah Alkitab, bukan buku-buku keluaran dari manusia diam dunia ilmu itu. Nah, STT alami kebobolan, masuknya mahasiswa-mahasiswa yang tidak jelas panggilan. Lalu STT kebobolan, dosen-dosen yang mengajar, itu lulusannya tidak jelas. Lalu kalau dosennya lulusan tidak jelas, dan doktrinnya amburadul, ditambah mahasiswa teologi yang tidak ada panggilan, lalu pelajaran yang disampaikan tidak masuk ke hati si mahasiswa, karena jangan-jangan si mahasiswa belum diselamatkan. Kami pernah buat acara di STT, waktu acara berlangsung, ada mahasiswa STT kerasukan setan. Bayangkan, orang kalau bisa kerasukan setan, ini membuktikan belum ada keselamatan diam dirinya, sehingga setan masih bisa rasuk dia. Kalau sudah ada Kristus, tidak mungkin setan bisa tembus ke dalam dirinya. Setan hanya ganggu-ganggu dari luar, nggak mungkin rasuk dia. Nah, sekarang kita lihat STT kebobolannya di hamba-hamba Tuhannya, dosen-dosennya, di mahasiswanya, dan juga di yayasan-yayasan. Yayasan-yayasan yang menaungi STT diisi oleh pedagang-pedagang, konglomerat-konglomerat, dan mereka sendiri belum mengerti banyak tentang firman, sehingga mereka tidak bisa seleksi dosen-dosen yang mengajar. Maka penyeleksian diselesaikan kepada hamba Tuhan senior yang doktrinnya sendiri amburadul, maka karena doktrinnya amburadul yang versi A, dia akan masukkan semua teman-temannya yang juga versi A. Sehingga STT itu akan mencetak hamba-hamba Tuhan yang versinya A. Ditambah lagi sekarang gereja-gereja dibuka bukan karena panggilan Tuhan untuk buka gereja, tapi karena mendapatkan uang yang sangat-sangat besar, maka mereka membuka gereja. Sekarang usaha apapun saudara dikejar pajak. Saudara beli tanah dikejar pajak, SPT gitu kan. Lalu kerja apa yang paling enak? Gereja paling enak. Kenapa? Karena sewa hall jelas harus bayar berapa. Undang pendeta jelas kasih dia berapa. Lalu nanti kelebihan dari semua persembahan yang ada,
Itu diambil siapa? Diambil gereja itu, salah satunya pendeta. Oleh sebab itu, keuangan gereja itu menjadi sasaran empuk dari pemimpin-pemimpin agama. Oleh sebab itu, banyak orang ingin jadi hamba Tuhan. Maka muncullah hamba Tuhan yang berkata, cepat transfer sebelum jam sekian-sekian, karena Roh Kudus yang bekerja. Bayangkan, yang kayak begini orang bisa percaya. Kenapa? Karena ini membuktikan orang-orang Kristen waktu jadi Kristen tidak mau belajar. Sekarang kalau saya pergi sekolah kedokteran, saya akan lihat kampus mana, dosennya siapa, lulusan berapa banyak, betul nggak? Saya mau ambil satu studi di Jerman. Saya browsing dulu, pelajari semua kurikulum dia, lulus sudah berapa PhD, saya browsing, lalu saya bergumul, tidak jadi. Saya pindahnya ke Amerika. Cari-cari tidak jadi, pindahnya ke Aussie. Kenapa yang hamba Tuhan selalu tidak cek? Banyak pendeta-pendeta gelarnya palsu. Mereka tiba-tiba muncul, tiba-tiba bergelar. Dan gelarnya palsu. Dari STT-nya tidak jelas, dosennya tidak jelas, lalu sekarang muncullah semua pendeta-pendeta yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lalu menipu begitu banyak orang. Bukan berarti semua yang ganteng, cantik pasti penipu, saudara. Tidak, saudara ya. Karena mereka mempunyai modal, suara bagus, face-nya bagus, lalu anak-anak muda, rame, karena pendetanya kerennya luar biasa, saudara ya. Lalu akhirnya mereka tidak lagi mempelajari apa yang dikhotbahkan. Kita cari dokter, anak lagi sakit, kita pelajari penyakit ini, maka cari rumah sakit yang ahlinya yang mana, dokter yang mana, dia praktek tengah malam pun saya akan ngantri karena dia yang ahlinya. Tapi kalau sudah bicara firman Tuhan, apa-apa, siapa yang khotbah yang penting firman Tuhan. Tidak bisa, saudara. Apa yang didengar, ajaran yang masuk, akan mempengaruhi orang yang mendengar. Maka Paulus berkata, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Nah, sekarang saya akan masuk untuk kita mengenal siapakah bidat itu. Semua bidat mempunyai ciri yang sangat-sangat mirip. Nanti variasi-variasi kecilnya ini yang beda-beda. Bidat-bidat yang muncul selalu mendadak-mendadak. Begitu mendadak dia muncul, langsung booming, saudara. Dan untuk bisa booming, dia harus unik. Kalau dia muncul, lalu mengajarkan sesuatu yang beda, yang orang lain semua sudah tahu, yang umum, dia tidak akan booming. Dia harus cari sesuatu yang sangat-sangat berbeda, sehingga nanti booming mendadak. Atau di tengah-tengah kevakuman, tidak ada penjelasan banyak tentang firman, mendadak muncul satu teori yang sudah lama muncul, sekarang dia hidupkan kembali, lalu menjadi heboh, saudara. Kayak film Cinderella ya. Zaman dulu kita sudah nonton, sudah usang, mendadak kalau dia muncul lagi, wah semua orang nonton lagi, padahal ceritanya mirip-mirip. Nanti kalau sudah lama 5 tahun muncul lagi film itu, semua antri, padahal isinya cerita mirip-mirip. Nah, ajaran bidat mirip seperti itu. Nah, sekarang kita kembali, ajaran bidat mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah dia kalau sudah mengajar, berarti ada yang dia katakan. Kita menilainya dari apa yang dia katakan. Kita tidak bisa lihat dari senyumnya dia bidat. Tidak ada, saudara ya. Dari cara makannya dia bidat. Dari cara tidurnya dia bidat. Ngoroknya nada C bidat gitu. Tidak ada, saudara ya. Cara dia belanja bidat. Tidak ada. Dari yang dia katakan, kita tahu siapa dia ini. Maka kalau di kampus, supaya dosen tidak tahu kita bodoh, kalau dosennya tanya, semua mahasiswa diem. Ada pertanyaan? Enggak. Ada? Enggak. Karena begitu kita ketahuan bodoh, nggak ngerti. Sudah dijelaskan berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Maka semua diam, saudara ya. Kalau dia diam, tidak berkata-kata, kita nggak bisa deteksi dia pintar atau tidak. Saudara bicara, wawancara karyawan, pasti suruh dia ngomong toh. Coba jelasin apa yang kamu sudah kerjakan di perusahaan yang lama. Dari dia jelasin produknya atau apanya yang kita kuasai, karena background kita sama, kita tahu ilmunya sampai di mana. Dari dia bicara.
Firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta, begitu dia sudah katakan, direkam, langsung kita tahu dia pelajarannya setinggi apa, doktrin Allahnya, konsletnya di mana, doktrin Roh Kudus, konsletnya di mana, karena melalui perkataan. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, begitu kita dengar saja dari hamba Tuhan kita sudah ini konslet, tapi orang Kristen berkata, bagus, saya dapat berkat dan saya bertumbuh. Bayangkan, sudah bidat, ajarannya sudah salah, bisa bertumbuh di ajaran salah. Ini kan aneh, betul nggak? Jangan-jangan jemaat ini juga bidat, saudara ya. Maka dia bisa bertumbuh di ajaran bidat, saudara. Nah, sekarang kita kembali, ciri-cirinya adalah mereka akan salah tafsir doktrin yang utama. Doktrin yang utama itu apa? Itulah Kristologi, Kristus. Kenapa kita disuruh untuk kabarkan Injil? Kita tidak disuruh untuk kabarkan Roh Kudus. Kita tidak disuruh untuk kabarkan Bapa. Kita disuruh kabarkan Injil. Karena Injil itu bicara Kristus yang juru selamat. Dia yang datang, dia yang mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Betul nggak? Seluruh Alkitab bicara tentang Kristus, tapi bukan berarti Bapa tidak, lalu Roh Kudus tidak. Tetapi sentralnya adalah di Kristus. Bapa memperkenalkan Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi fokus dari Bapa menyoroti anak, suruh semua dengarkan si anak. Lalu Roh Kudus kalau datang, dia akan memuliakan aku. Roh Kudus memuliakan Kristus, Bapa mengarahkan semua kepada Kristus, dengarkanlah dia. Lalu Yesus memperkenalkan Bapa. Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Maka Yesus bicara doktrin Roh Kudus di Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal yang ke-16. Tiga pribadi Allah Tritunggal saling memperhatikan satu dengan lain, saling mengagungkan yang lain. Tetapi tiga pribadi ini sentralnya adalah Kristus. Kenapa? Karena Yesus berkata, tidak pernah orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin kita bisa kenal ini Yesus atau bukan kalau Roh Kudus tidak mengarahkan orang untuk mengenal Kristus. Roh Kudus membawa orang ke Kristus. Kitab suci bicara tentang Kristus. Bapa bicara tentang Kristus. Dengarkanlah dia. Maka kalau dari kristologinya dia sudah salah, seluruh doktrin pasti salah. Contoh ya, sekarang muncul ajaran Kristen progresif. Kristen progresif konsletnya di kristologi. Nanti dari situ merembet ke semua. Kristologi dia itu apa? Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah ini ya, teori ini sederhana. Dari zaman dulu sudah ada teori ini. Sekarang muncul Kristen progresif, Yesus bukan satu-satunya. Tetapi dari sumber lain bisa selamat, perbuatan baik bisa menyelamatkan. Ini kan teori yang sudah lama, betul nggak? Lalu konslet di kristologi akan mempengaruhi semua doktrin. Contoh ya, keselamatan tidak hanya di dalam Kristus. Nanti doktrin Alkitabnya mulai konslet. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita bisa selamat. Lalu dia berkata, ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Maka nanti kalau dia tafsir Alkitab, doktrin Alkitabnya akan konslet. Karena seluruh Alkitab bicara tentang Kristus, Abraham memandang ke depan dan melambai-lambai tangannya, lalu Daud memandang kebangkitan Mesias. Lalu Musa menulis tentang aku, itu kata Tuhan Yesus. Tulisan Nabi Musa, kitab para nabi, lalu kitab Mazmur, ini mewakili seluruh Tanak, seluruh PL, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Kalau tentang Tuhan Yesusnya dia konslet, maka isi kitabnya pasti dia akan salah mengerti. Lalu kalau dia sudah salah mengerti Kristus, Kristus yang memperkenalkan tentang Roh Kudus,
nanti dia akan koslet doktrin Roh Kudus. Doktrin Roh Kudusnya pasti ngaco. Kalau sudah doktrin Roh Kudusnya ngaco, nanti mempengaruhi doktrin gereja. Hari jadinya gereja, hari turunnya Roh Kudus. Doktrin Roh Kudusnya sudah koslet, mempengaruhi doktrin gereja. Kristologinya koslet akan mempengaruhi doktrin gereja. Karena Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Ini doktrin gereja. Aku akan mendirikan jemaatku. Eklesia muncul di situ. Jadi kalau Kristusnya dia sudah salah, batu penjuru gereja dia pasti salah mengerti. Lalu bangunan gereja, pelayanan gereja, ini nanti semua koslet. Maka Kristen progresif koslet di doktrin gereja. Kita orang Kristen tidak tentu harus ke gereja. Itu koslet loh. Kenapa? Yang penting hati kita. Lu ke gereja hatimu busuk tak ada guna. Yang penting hati. Jadi gereja itu boleh ada, boleh pergi, boleh tidak. Yang penting hatimu bersih. Doktrin gerejanya mulai koslet. Doktrin Alkitab tadi sudah koslet, doktrin Roh Kudus koslet, doktrin Allah koslet, doktrin Tritunggal semua koslet, dan nanti doktrin akhir zaman juga salah dia. Karena kedatangan Tuhan Yesus kali pertama dia salah mengerti, kedatangan kali kedua pasti amburadul. Nanti semua poin ini kalau saya sudah jelaskan, saudara dengar lagi khotbah pendeta-pendeta di YouTube, coba saya kasih ujian, temukan pendeta bidat di YouTube. Sangat banyak saudara. YouTube memasukkan semua orang yang mau khotbah, mau ngomong, dia tidak peduli ajaran bidat atau tidak. Karena YouTube bukan STT. Dia tidak saring doktrin. Doktrinnya amburadul silakan masuk, apa saja sampah-sampah silakan masuk. Yang silakannya orang Kristen, kalau sudah buka YouTube, sudah ada pendeta yang muncul, sudah pegang Alkitab, wah hamba Tuhan, firman Tuhan. Akhirnya dirusak oleh doktrin yang ngacok-ngacok. Nah sekarang kita kembali ya, doktrin akhir zaman dia akan koslet, doktrin Alkitab sudah koslet, doktrin Roh Kudus sudah koslet, doktrin gereja sudah kena, lalu doktrin Allah sudah kena, lalu doktrin manusia dan dosa. Keselamatan hanya diam Yesus. Yesus mati untuk menebus manusia. Kalau tidak percaya di dalam Yesus ada keselamatan, maka nanti doktrin manusia dan dosa dia salah mengerti. Manusia itu sebetulnya baik. Tergantung dia mau baik atau jahat. Kalau dia jahat ya dia dihukum. Kalau dia baik ya dia akan diterima oleh Tuhan. Doktrin Allah mulai kosletnya gini. Allah kan baik, Allah cinta kasih. Masa Allah yang kasih buat neraka bakar orang selama-lamanya? Terlalu menekankan kasih, dia menolak neraka. Terlalu menekankan neraka, tidak ada cinta kasih. Ini semua ciri-ciri bidat, saudara. Di dalam kekristenan ada cinta kasih, ada hukuman. Ada kasih, ada hukuman. Barang siapa yang kukasihi, dia kutegur, kuhajar, saudara ya. Jadi kasih dan keadilan ini berjalan bersama-sama, bukan dipisahkan. Allah pasti baik. Allah yang baik tidak mungkin buat neraka. Lalu kalau Allah yang buat neraka, pasti Allah PL. Allah PB, Allah yang maha cinta kasih. Tampar pipimu yang satu, kasih yang satu lagi. Allah PL, mata ganti mata, gigi ganti gigi, perang habisin gitu ya. Bantai penduduk Kanaan. Allah di PB, sarungkan pedangmu. Allah PL, keluarkan pedangmu, habisi semua Kanaan gitu kan. Itu salah mengerti saudara ya. Karena kristologi dia tidak benar. Oleh sebab itu, untuk membenahi seseorang yang doktrinnya sudah kacau seperti itu, cara benahinya adalah injili dia kembali. Saksi Yehova punya doktrin yang begitu kuat karena mereka salah satu bidat yang terus memakai kitab suci, yang menghafal kitab suci yang luar biasa, dan mereka punya ajaran sangat kokoh dan sangat kuat yang susah dihancurkan oleh orang-orang awam. Dan pusat dari kehancuran mereka adalah di kristologi. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang sama setara kealahannya dengan Bapa. Mereka percaya Bapa itu Yahweh yang tertinggi, Yahweh menciptakan Yesus. Maka Yesus Allah level kedua.
dari salah tentang Kristus, maka rusak semuanya, saudara. Nah, sekarang saudara lihat, gereja-gereja berisi pendeta-pendeta yang bicara tentang Yesus sesuai dengan yang Alkitab tulis, dia bicara perumpamaan. Lalu bagaimana kita deteksi dia ini bidat? Ini perlu orang yang mengerti, yang bisa menilainya. Saya bukan dokter, tetapi saya bisa tanya dokter ahli untuk mengetahui mana dokter gadungan. Saya bukan tentara, maka saya perlu tentara yang asli untuk kasih tahu saya mana tentara yang palsu. Tentara asli melihat tentara yang palsu, cara pakai bajunya, dia sudah tahu ini palsu. Karena tentara pakai bajunya, itu ada ciri-cirinya, gaya-gayanya, gerakannya, langsung tahu. Dokter mau operasi, ada ciri-cirinya. Orang yang tidak pengalaman di dunia dokter, mendadak dia jadi dokter, dokter ahli melihat, langsung tahu ini gadungan punya. Kita pendeta tidak tahu dokter asli, dokter palsu, karena bukan background kita. Maka kita perlu tanya dokter yang asli. Saya bukan pemilik toko emas. Maka semua cincin kuning saya kira emas. Untuk tahu emas asli atau emas palsu, bawa ke toko emas. Dengan rendah hati tanya dia, betul nggak? Untuk hal ini kita semua tahu. Kita rendah hati tanya yang sudah mahir. Kita cari dokter, kita mau dokter yang terbaik. Kita dikasih tahu itu dokter gadungan. Oke, kita senang, terima kasih tahu saya dokter gadungan. Saya sekarang ke dokter yang benar. Untung kalau dulu saya operasi di situ, saya sudah masuk makam. Tetapi kalau untuk hal rohani, kita bisik ke dia. Pendeta itu bidat. Apa yang terjadi? Jangan menghakimi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalimat itu muncul di Alkitab, tetapi kalimat itu tidak boleh kalian kutip untuk kalian membela pendeta itu. Karena pendeta itu memang bidat. Kalimat itu keluar dari Daud untuk Saul. Jangan sembarang kutip, lalu berkata, jangan menghakimi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kok lu tahu dia diurapi? Kok lu tahu? Karena dari ajarannya kita akan tahu dia ajarannya sehat atau tidak, dia dari doktrin yang mana. Awasi dirimu, awasi ajaranmu, atau awasi doktrinmu. Maka saya harap semua kita Kristen di sini luangkan waktu untuk sekolah teologi awam. Saya dulu kuliah di BINUS, saya kerja, saya ambil jeda waktu, saya sekolah teologi awam. Saya ambil doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin gereja, ambil. Padahal saya orang awam. Untuk supaya saya mengerti dunia rohani seperti apa. Karena dunia rohani yang saya mengerti, saya nanti bisa mengajar. Saya bisa menuntun anak supaya anak tidak masuk ke dunia bidat. Banyak orang tua tidak mau peduli, pokoknya saya bawa ke gereja, serahkan ke gereja, Tuhan menyertaimu, Tuhan menjagamu seumur hidupmu, selesai. Tidak bisa. Kita orang tua harus mendeteksi semua. Maka dulu saya kejar sekolah teologi awam, lalu sekarang akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Nah sekarang kita kembali ya. Nah saudara perhatikan Kristen progresif. Begitu dia ngomong satu patah kata, satu kalimat tentang doktrin, kita dengar, kita langsung tahu, ini bidat. Karena kristologinya sudah ngacok, doktrin gereja nanti ngacok, doktrin semua sudah ngacok. Bagi orang-orang tertentu merasa ini benar kok, ini benar, ini bagus. Bagi sebagian orang langsung tahu. Maka serangan kepada Kristen progresif begitu banyak. Karena dia punya ajaran sangat gampang kita deteksi. Tetapi yang paling sulit, yang sekarang tetap banyak masanya di Indonesia, itu bidat, saudara. Ada pendeta yang di mimbar berperan sebagai Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya naik mimbar. Saya kayak ada angin lewat dorong saya. Dan itu adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Gila ya, pendetaku dekat sama Roh Kudus ya. Kita orang teologi waktu dengar langsung tahu, ini ngacok dia. Waktu saya naik di mimbar, saya melihat ada jejak-jejak kaki yang begitu banyak. Ini jejak-jejak kaki malaikat. Kok lu tahu ya? Itu jejak kaki abang-abang yang koster-koster itu. Ini jejak kaki malaikat. Mengerikan, saudara. Dulu saya pernah cut kalimat dari pendeta Pentekoste. Dulu saya mau
publish. Tapi saya pikir udah kalau saya publish pasti jadi masalah besar karena orang akan maki-maki. Karena orang tidak ngerti kitab suci, kita publish, dikira kita iri kepada pendeta-pendeta itu. Maka cara gimana? Kita kabarkan yang benar, kita masukkan ke YouTube. Supaya orang dengar semua doktrin-doktrin yang berguna, supaya dia ada fondasi yang kokoh. Amin. Sekarang yang ajarkan Kristen progresif katanya minta maaf. Itu omong kosong, saudara. Dia sharing bagaimana pengalaman dia dulu, dia seorang pengusaha, lalu masuk STT, lalu setelah itu mulai tato. Wah, lucu ya. Yang kayak begini bisa masuk STT, itu STT-nya mesti ditutup, saudara. Lalu bisa lolos jadi pendeta. Yang mempendetakan dia mestinya diturunkan jadi pendeta. Jelas? Gereja-gereja terlalu cepat melihat orang katanya hamba Tuhan, orang katanya fasih, langsung dipendetakan. Ini bahaya, saudara. Saya tidak sebut nama. Kalau sebut nama, nanti saya dihakimi, saudara. Ini banyak, saudara. Kalau kita dengar khotbah-khotbah mereka, aduh, mengerikan. Maka mulai hari ini, jangan sembarangan percaya khotbah pendeta-pendeta. Amin. Alkitab catat, jemaat Berea beda dengan jemaat Tesalonika. Karena mereka sudah dengar, mereka pulang, mereka menggali. Kita sudah dengar, pulang menggali, pakai bahan yang sama dari pendeta itu. Dan di gereja-gereja tertentu mengatakan, jangan baca buku lain, hanya baca dari versinya kita. Kenapa tidak boleh baca yang lain? Kenapa anak kita kok boleh baca buku pelajaran? Kenapa yang rohani kita tidak boleh baca yang lain? Oh, nanti kamu tersesat oleh ajaran. Justru karena saya baca, saya baru mengerti tanggapan orang terhadap ajaran dari pendetaku. Kalau tidak baca, kita tidak bakalan tahu. Maka bersyukur sejak munculnya medsos, sekarang semua khotbah sudah masuk, pendeta-pendeta tidak bisa lagi memblokir jemaatnya untuk mendengarkan khotbah pendeta A, pendeta B. Karena semua handphone ada di tangan, YouTube ada di tangan, tinggal klik-klik-klik di toilet, di kamar, di mana saya bisa dengar semua khotbah-khotbah, sehingga pendeta tidak bisa bendung lagi. Dulu pendeta bisa bendung, jangan dengar, karena nanti kau digelisahkan. Kau jangan seperti ular kepala dua, cari makan di gereja, dengar firman di gereja, kau kepala satu lagi di gereja lain. Nanti kau susah kepalamu ini kiri dan kanan. Oh iya ya, jemaat ketakutan. Sekarang setelah ada medsos, orang mulai tercelik pikirannya. Ini Kristen progresif, ini ajaran yang terlalu sederhana dan gampang kita deteksi. Tapi yang masih ada sampai hari ini, yang masih bercokol dengan jemaat yang sangat banyak, pendetanya masih khotbah, kalau lagi live, yang nonton banyaknya luar biasa, dan itu ajaran bidat dia mengerikan sekali. Kalimat-kalimat mereka, Yesus Tuhan, oke. Lalu saya perhatikan seluruh konteks kalimat, seluruh paket dari ajaran dia. Baru saya bisa menilai. Saya kasih contoh ya. Saya buat satu tesis. Bab 1, wah. Bab 2, saudara tidak akan tahu pendirian saya di mana. Sebelum saudara baca bab 5 kesimpulan. Setelah masuk sampai ke bab 5, kalimat keluar. Sesungguhnya saya tidak setuju ajaran A, ajaran B. Menurut saya ini. Nah, dari satu buku itu, dia kutip semua tokoh-tokoh teolog, semua benar, semua bagus. Tapi yang paling penting kesimpulannya, dia pegang apa, saudara. Kalau pendeta khotbah Yesus Tuhan, oke. Kesimpulannya apa? Beri kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan kepada engkau. Beri kepada Tuhan artinya kasih ke gereja. Gereja dikelola oleh istrinya, oleh keponakannya, oleh saudaranya. Beri kepada gereja, dan Tuhan akan kasih. Artinya kasih kepada dia. Maka tidak heran pendeta ada yang punya jet pribadi. Pendeta bisa beli rumah di Aussie. Gajinya berapa, saudara? Pendeta bisa punya mobil ber-MM, tapi sudah mati. Dan pendeta bisa ribut, lalu pecah, rebutan istrinya juga ambil, nanti anak juga ambil. Lihat, kengerian pendeta zaman sekarang. Setelah pecah, nanti bisa sama mertua pecah, sama anak bisa pecah, sama istri bisa pecah. Kenapa? Karena masalah duit. Harta mereka sangat-sangat banyak. Heran kau jadi pendeta kau kaya yang cepat sekali. Khotbah apa kaya bisa cepat sekali?
Maka hati-hati. Nah, saya tidak bisa bicara panjang karena ini dapurnya semua pendeta-pendeta palsu. Maka saudara di sini hati-hati. Kami dari dunia pendeta, kami dari dunia teologi, maka kami kasih tahu hati-hati. Banyak pendeta-pendeta palsu ada di YouTube. Jangan lihat tampangnya, perhatikan semua kalimatnya. Tapi kalimatnya saya dengar bagus kok, saya bertumbuh kok. Ingat satu paket tesisnya, bab 1 harus sampai bab 5. Jangan hanya ambil bab 2. Oh dia setuju loh, wah dia setuju, itu masih bab 2. Lihat kesimpulan dari semua teologi dia. Baru kita mengerti, orang ini nabi palsu. Ada satu yang terus bernubuat yang mantan dukun. Itu ajarannya ampun-ampun, saudara. Dan akhirnya banyak orang Kristen senang, lalu dengar dan seterusnya ya. Akhirnya itu merasuk. Mari kita lihat sekali lagi di kitab Timotius tadi. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya ini. Jadi tidak gampang ya dengar khotbah lalu selesai. Tidak, saudara ya. Kita awasi ajaran. Lalu kalau awasi ajaran berarti saya sampaikan sesuatu. Saya bicarakan firman. Waktu saya bicarakan firman, awasi firman yang kukatakan. Bagaimana saya bisa mengajar, berarti saya harus belajar. Waktu saya belajar, saya ambil bahan dari siapa? Pendeta mana yang ajarannya saya ambil? Jangan-jangan pendeta itu doktrinnya konslet. Lalu saya ambil, saya mengajar lagi. Saya ikut menyesatkan lebih banyak lagi orang. Lalu perhatikan, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Penyesatan yang paling massal itu dilakukan oleh pendeta, karena hanya pendeta yang bisa pegang mic. Kalau hari ini saya menyesatkan, sekali saya pegang mic, semua sudah kena. Betul nggak? Coba bayangkan, kalau pendeta itu khotbah jemaatnya 5.000, lalu di-live-kan, waktu live 100.000 orang yang nonton. Di dalam waktu 1 jam dia khotbah, seluruh ajaran sudah masuk. Setelah masuk, yang satu pindah ke gunung sana, yang satu pulang kampung ke pulau sana, lalu pendeta itu berkata, maaf ajaranku salah. Yang dengar kalimat dia sama yang tadi dengar khotbah dia tidak seimbang. Yang dengar khotbah dia sudah pulang ke gunung sana sedang jadi bidat dia di situ, ngajarin lagi ke yang lain. Yang tadi bilang maaf, dia ngomong maaf, yang lain tidak dengar karena sudah di gunung, saudara. Pengajaran sesat sekarang sudah masuk sampai ke desa-desa. Dia cuma enak bilang, maaf ajaranku salah, saya koreksi. Bagaimana cari tahu siapa yang sudah dengar? Lalu penyebarannya sudah sampai ke mana? Ini sangat-sangat bahaya. Oleh sebab itu, semua orang-orang Kristen awam, luangkan waktu belajar teologi awam. Amin. Amin. Sampai hari ini, bukan saya bangga-banggakan reform ya, karena saya juga murid teologi awam dari dulu. Sampai hari ini, di reform membuka kelas teologi awam. Sampai hari ini. Kenapa buka? Hamba Tuhan kalau buka sekolah teologi awam kan malu, ketahuan kan khotbahnya nggak berisi toh. Karena ini pabriknya hamba Tuhan dibongkar. Doktrin Allah dibongkar, semua dibongkar. Bahkan cara khotbah semua diajarin. Nanti kalau jemaat dengar kan, kalau pendetanya konslet, doktrin Allah konslet. Kan ketahuan toh. Kita tidak, saudara. Silakan semua tahu. Supaya semua bertumbuh bersama-sama dan akhirnya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Kami khotbah langsung masukkan ke YouTube. Untuk selesaikan satu YouTube bisa tidak tidur-tidur, saudara. Setelah upload ke YouTube, saya tidak boleh khotbah ulang. Yang rugi saya, betul nggak? Banyak pendeta satu khotbah, dia khotbah di 20 tempat. Di remaja, di pemuda, di lansia, di umum, dia khotbah. Dia diundang ke Bogor, dia khotbah lagi, dia undang ke Bogor. Khotbahnya cuma 1 biji, maka dengarnya bagus, karena sudah ulang 20 kali, saudara. Begitu masuk YouTube, itu artinya perpisahan. Tidak boleh khotbah lagi. Kalau khotbah lagi ketahuan, Bapak sudah pernah khotbah ini videonya, saya sudah dengar. Wih, malu, saudara. Kalau 100 khotbah masuk ke YouTube, 100 khotbah langsung perpisahan. Kalaupun khotbah, harus pakai poin yang lain. Tidak boleh sama lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi pendeta, saudara. Tapi semua yang Tuhan kasih harus dikasih tahu ke semua. Supaya semua mendapatkan berkat. Amin. Ya, mulai hari ini ya, hati-hati dengan orang yang memberikan pengajaran. Karena mereka memasukkan racun-racun
dengan bumbu-bumbu rohani. Terakhir, setan memalsukan firman sangat mulus. Ini penyesatan tingkat tinggi oleh pendeta-pendeta zaman sekarang. Mulus sekali. Tentulah Allah berfirman, semua buah dalam taman ini. Konteksnya sama ya, bicara buah. Konteksnya sama, bicara taman. Konteksnya sama, bicara ada pohon. Semua buah dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan? Pakai konteks yang sama, kosakatanya juga kira-kira di antara situ-situ, tetapi pengertiannya dia sudah rubah. Tuhan bilang, kau boleh makan semua ya, satu tidak boleh. Setan bilang, semua tidak boleh toh, sama ya. Cuma putar sedikit saja. Itulah kehebatan pendeta-pendeta palsu di zaman sekarang yang menipu. Kristen progresif terlalu gampang orang deteksi. Tapi yang tidak gampang oleh deteksi, sekarang sedang berkoar-koar. Dan mereka punya masa sangat banyak, dan mereka punya uang sangat-sangat banyak. Nanti tinggal lihat, waktu menjelang kematian, terjadi ribut. Ada pendeta yang ribut sama mertua karena duit. Ada pendeta sama anak sampai mau bunuh-bunuh, lalu terjadi perang ngeri. Saya tidak sebut nama, saudara browsing aja di internet. Dan itu fakta di zaman sekarang. Tapi kalau kita berkata, nanti dikatakan, pendeta itu menghina hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Padahal sendiri tidak mengerti. Oke? Harap semua kita dikuatkan dan hati-hati. Dengan munculnya Kristen progresif, ini masih salah satu saja. Nanti akan lebih banyak lagi. Makin banyak, karena menggenapkan apa yang Alkitab katakan. Memang penyesatan harus ada. Tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan. Jadi zaman ini Tuhan izinkan penyesatan memang harus ada. Tapi celakalah mereka yang lakukan penyesatan. Dan lebih celaka lagi, kita yang sudah disesatkan, nggak ngerti-ngerti. Kita rasa, di sini saya bertumpu. Wah kok bisa? Lalu kasih persembahan, mendukung pembangunan gedung gerejanya, mendukung semua misi-misi dia. Padahal mereka mengajarkan ajaran yang palsu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami sadar di dunia ini banyak sekali kepalsuan-kepalsuan yang muncul. Jikalau ada orang memalsukan produk-produk, maka dia akan berhadapan dengan kepolisian. Tetapi waktu orang memalsukan firman Tuhan, tidak ada polisi yang akan menangkap mereka karena polisi wilayah yang lain. Tidak ada sinode yang bisa menangkap mereka karena kebebasan mereka mengungkapkan pengertian mereka. Oleh sebab itu penyesatan firman terjadi terus-menerus sepanjang zaman karena si penyesat masih bisa berkeliaran. Mereka dengan leluasa, mereka bisa mengajar dan mereka bisa menipu banyak umat-umat Tuhan. Sampai nanti mereka kena kasus berhubungan dengan hukum, barulah hukum akan menangkap mereka. Tapi kalau mereka tidak ada masalah dengan hukum, tetapi hanya masalah firman yang salah mereka tafsir, tidak bisa ditangkap oleh kepolisian. Kami berdoa ya Tuhan, biar setiap kami anak Tuhan di tempat ini, selain kami belajar, selain kami sudah S1, S2, kami sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam dunia kerja. Tapi seringkali dalam hal rohani, kami terlalu minim. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kami, penyesatan kalau tidak terjadi pada diri kami, tidak tembus ke diri kami, mungkin akan tembus ke anak kami, ke mama kami, ke orang tua kami. Oleh sebab itu siapkan kami untuk kami bisa membendung semua ajaran palsu, supaya keluarga besar kami tidak ada satupun yang terjerumus di dalam ajaran palsu. Tuhan ingatkan kami untuk kami mengejar ketinggalan, mendapatkan firman yang terbaik dan bertumbuh di dalamnya. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.